masih lakukan pengembangan. Berarti masih ada 7 lagi DPO yang akan kita lakukan pengejaran. Apakah nanti akan bertambah? Nanti kita lihat hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Kesungguhan untuk memastikan bahwa setiap ruang hidup masyarakat kita bukanlah ruang yang vakum dari hukum. Hukum selalu hadir, bahkan kita menyemangati polisi untuk menampilkan tindakan yang setegas mungkin. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan peta premanisme dan seberapa besar sebenarnya organisasi-organisasi preman di Jakarta. Namun sebelum itu, polisi menemukan senjata api yang digunakan anak buah John K saat menyerang rumah Nus K di Cipondoh, Tangerang. Nah, senjata api ditemukan di kediaman salah satu tersangka anak buah John K berinisial JR saat diamankan. Tersangka dengan inisial JR ditangkap berdasarkan hasil laporan dari korban dan tersangka lainnya. Kini polisi masih mendalami dari mana anak buah John K mendapatkan senjata api rakitan ini. Ini dialah yang melakukan penembakan pada saat keluar dari sana dengan menggunakan senjata api rakitan setelah kita temukan. Yang mengenai sopir ojol, senjatanya sudah kita amankan. Yang bersangkutan memang perannya pada saat itu adalah setelah dia ikut ke dalam melakukan pengerusakan, pada saat keluar kita tahu sendiri di luar dia sempat melakukan tembakan dan mengenai kaki daripada sopir ojol. Polda Metro Jaya telah merampungkan prarekonstruksi kasus pembunuhan berencana oleh John K terhadap Nus K. Dalam prarekonstruksi itu diperagakan 43 adegan di 5 tempat kejadian perkara. Setelah menangkap John K dan komplotannya Minggu 21 Juni lalu, Polda Metro Jaya langsung menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Nus K di 5 tempat kejadian perkara. Rabu siang di halaman Polda Metro Jaya dilakukan 14 reka adegan yang dilakukan 8 tersangka di tempat kejadian perkara Kelapa Gading, Bekasi, dan Cempaka Putih. Ketiga TKP tersebut adalah lokasi John K merencanakan pembunuhan terhadap Nus K sebelum melakukan penyerangan dan pembunuhan yang terjadi di 2 lokasi berbeda. Reka adegan kemudian berlanjut di 2 TKP lainnya. Di Duri Kosambi, Jakarta Barat, menjadi lokasi pengeroyokan anak buah Nus K hingga 1 diantaranya tewas. Kemudian olah TKP di perumahan Green Lake City, klaster Australia, Cipondoh, Tangerang, dilakukan reka adegan perusakan rumah Nus K, di mana 1 orang petugas keamanan tertabrak. Namun 1 adegan yang tidak dilakukan adalah peristiwa penembakan di gerbang perumahan yang mengenai seorang sopir ojek daring. Total 43 adegan diperagakan untuk melengkapi bukti-bukti penyidikan. Ada 43 adegan secara kumulatif yang sudah dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap yang terakhir tadi. Secara total keseluruhan ada 29 tersangka yang sudah diamankan, statusnya tersangka dan sudah ditahan, dan ada 12 lagi DPO, mungkin ini bisa berkembang, yang tim sampai saat ini masih melakukan pengejaran yang sudah diidentifikasi. Prarekonstruksi dilakukan sebagai penyesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan hasil BAP para saksi dan tersangka dalam proses penyidikan. Adapun motif kasus ini menurut polisi akibat pengkhianatan yang dirasakan John K terhadap Nus K. Tim Liputan Metro TV. Saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan 2 orang narasumber saya. Pemirsa, yang pertama adalah Ubedillah Badrun, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, dan juga Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Mas Ubedillah, Ibu Pungki, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Mas Ubedillah terlebih dahulu. Mas, seberapa besar sebenarnya jaringan preman di Jakarta saat ini?
Oh baik, kami mendapat informasi bahwa Mas Ubedillah ada gangguan teknis sedikit. Pemirsa, kami akan mencoba menghubungi Mas Ubedillah Badrun, sosiolog dari UNJ lagi nanti. Namun menarik dikarenakan Mas Ubedillah merupakan sosiolog di UNJ yang mengerti betul terkait dengan premanisme di kota-kota besar. Salah satunya adalah di Jakarta. Nanti kami akan coba menghubungi kembali. Namun saya akan ke Bu Pungki terlebih dahulu. Bu Pungki mungkin bisa dijelaskan Bu, seperti apa Anda melihat fenomena premanisme yang nampaknya mengakar kuat di kota-kota besar? Tidak terkecuali di Jakarta, Bu Pungki. Iya, kita melihat bahwa premanisme ini adalah polis hasrat ya. Jadi untuk mengatasinya memang dibutuhkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin harkam tipmas. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tindakan-tindakan preventif dan preemptif untuk mencegah polis hasrat tadi menjadi sebuah kejahatan. Tindakan preventif misalnya apa? Misalnya intelijen membuat peta-peta kerawanan daerah-daerah mana yang terdapat gangguan-gangguan keamanan termasuk preman tadi, maka di daerah itu didirikan pos-pos polisi sehingga kehadiran polisi di situ pasti akan membuat kelompok-kelompok tadi yang ingin melakukan kejahatan atau kelompok yang memang pekerjaannya adalah membuat keributan itu menjadi segan, menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Nah, setelah itu perlu dilakukan pembinaan oleh Binmas. Apakah kemarin intelijen polisi itu, kecolongan menurut Ibu? Sampai puluhan orang menyerang dua lokasi. Saya rasa enggak, karena ini kan udah lama ya, udah bertahun-tahun kalau John K itu. Nah, tapi memang di luar dugaan kemarin kalau saya melihat tiba-tiba terjadi serangan-serangan. Nah, tapi kalau ini bisa dipetakan sebelumnya dan kemudian di situ ada dibangun pos polisi, terus kemudian ada pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok ini, saya rasa mungkin itu bisa dicegah. Nah, tapi selain itu juga perlu ada tindakan preemptif. Katakan misalnya dengan operasi atau patroli rutin dari Sabara, misalnya berkeliling lingkungan sekitar seperti itu. Nah, jadi dengan melaksanakan kondisi-kondisi ini secara rutin, ya, kegiatan-kegiatan secara rutin seperti ini, saya rasa premanisme tidak akan berkembang dengan lebih kuat. Tapi kita juga nggak bisa menyederhanakan begitu saja, karena kalau kita melihat dari sejarahnya di Indonesia, memang ada kelompok-kelompok kuat yang di-backingi oleh preman-preman itu. Nah, ini juga mungkin nanti bisa dibahas juga oleh Pak Ubaidillah. Tapi sebelum ke sana, Bu, saya ingin bertanya terkait dengan apakah sebenarnya aparat keamanan sudah melakukan hal-hal yang cukup begitu untuk memberantas premanisme. Dikarenakan Kapolri pun mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah terkait dari premanisme atau terhadap premanisme. Apakah polisi sudah melakukan yang cukup adequate untuk mengatasi masalah ini? Saya setuju dengan statement Pak Kapolri bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Oleh karena itu memang polisi harus bergerak cepat. Nah, gerak cepatnya memang tidak bisa hanya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu the last resort. Kalau kasusnya memang udah memuncak dan itu tidak bisa diatasi, baru penegakan hukum. Nah, ini kan sebetulnya bisa dilakukan pencegahan-pencegahan. Pencegahan ya tadi itu dengan adanya pos polisi, kemudian dengan adanya patroli, dengan adanya pendekatan kepada kelompok-kelompok so-called preman itu. Nah, kemudian juga perlu misalnya bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dengan pemasangan CCTV sehingga mobilitas mereka bisa dipantau. Hal-hal seperti itu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan ini preman ini kan datang ke sini ya, datang ke Jakarta misalnya, itu kan dia patron klien ya, ada pimpinannya di situ atau orang yang dituakan dianggap tua. Kemudian mereka datang ke situ karena juga ada keterbatasan ekonomi dan keterbatasan pendidikan misalnya, sehingga mereka manut saja atau nurut saja dengan ajakan seniornya itu. Jadilah mereka preman di sini. Nah, ini juga harus jadi perhatian pemerintah, misalnya ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan atau dinas sosial untuk misalnya memberikan mereka keterampilan untuk memberikan pekerjaan atau lowongan pekerjaan sehingga mereka tidak jadi model seperti ini, tidak melakukan kejahatan gitu.
Bu Pungki, saya akan menyapa Mas Ubedillah Badrun terlebih dahulu, sosiolog dari UNJ. Mas Ubedillah, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Mas, sebenarnya seberapa besar jaringan preman khususnya di Jakarta? Kalau saya mencermati dari beberapa riset, memang mereka jaringannya sangat luas dan cukup terorganisir ya dengan baik. Karena memang secara kultural mereka didominasi oleh satu kultur tertentu dan tokoh yang ada disebut sebagai tokoh yang cukup karismatik ya di antara mereka, sehingga kemudian ada semacam kelekatan sosial yang sangat luar biasa di antara mereka. Di saat yang sama juga kemudian mulai mengorganisir diri sudah sekian lama ya mereka mengorganisir diri sehingga kemudian bekerja dengan cukup rapi. Ada sistem komandonya, ada dengan satu sistem komando yang sangat rapi. Kemudian yang kedua, struktur yang tak terstruktur, jadi yang mirip tanpa ada struktur, tapi mereka bekerja sangat strukturalis begitu. Itu juga luar biasa. Nah, di saat yang sama mereka kemudian makin kuat memiliki daya tahan karena juga memang mereka memiliki sumber-sumber finansial yang cukup untuk kemudian membuat mereka tetap bertahan sampai sekian lama, bahkan sampai sekarang. Dari mana sumber finansial ini, Mas Ubed? Kenapa? Dari mana sumber finansial ini? Apakah ada backingan, ataukah ada sistem patronase, atau seperti apa? Betul. Sumber-sumber finansial yang mereka dapatkan diantaranya adalah memang dari kerjasama dengan beberapa pebisnis, ya, kemudian yang kedua juga memang mereka memiliki interaksi yang cukup kuat dengan pihak aparat. Kemudian yang ketiga, mereka juga mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan hanya oleh kelompok mereka yang berjejaring cukup luas di DKI Jakarta. Saya maaf kalau saya sebutkan, mereka diantaranya dioptimalkan bekerja di jaringan debt collector misalnya. Kemudian mereka juga menguasai beberapa lahan parkir di beberapa wilayah pasar maupun beberapa wilayah pertokoan dan lain-lain. Sehingga mereka kemudian merasa bahwa dengan cara itu mereka bisa menghidupi diri mereka, keluarga mereka dan seterusnya. Nah, di saat yang sama mereka juga seringkali dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan yang sifatnya kejahatan gitu. Jadi ini sebenarnya tidak hanya sekedar premanisme, ini menurut saya adalah kejahatan cukup besar. Kalau dibiarkan, mereka akan menjadi semacam gangster seperti di Amerika atau di beberapa negara Eropa. Organized crime organization, ya, betul. Begitu ya. Mas, kalau misalnya saya mengutip laporan dari Koran Tempo hari ini mengatakan bahwa ini adalah orang-orang lama, kelompok-kelompok lama, tapi lahannya adalah lahan baru. Kalau dulu menjaga diskotik, menjaga klub, dan mungkin ada juga lahan parkir yang masih ada sampai sekarang. Tapi sekarang adalah fokusnya menjaga lahan sengketa, mengamankan lahan sengketa. Bahkan pembagiannya sampai dengan 30%, bahkan tidak jarang 50% jika kasus yang menyelimuti lahan sengketa itu sangat complicated. Betulkah demikian, Mas? Iya, betul. Itu saya kira di antara progres dari entitas organisasi yang seperti mereka ini ya, atau disebut tadi sebagai organisasi kejahatan yang sangat sistematik. Saya kira itu yang diantaranya membuat mereka kemudian tetap bekerja dengan cara mereka. Ya, termasuk misalnya tadi ya semacam penguasaan lahan, kemudian dijadikan sebagai jasa keamanan dari pemilik lahan. Bahkan mereka siap bertarung dengan kekuatan lain di antara para kelompok gangster yang kemudian dimanfaatkan oleh para pebisnis. Gitu. Ini kan berbahaya. Yang lebih bahaya lagi juga seringkali dimanfaatkan oleh kekuatan politik juga. Ini kan harus diakhiri, Mas. Ya, cara mengakhirinya adalah saya kira perlu ada semacam regulasi, aturan yang tegas tentang kejahatan terorganisir ini. Baik, nanti saya akan tanyakan kepada Anda berdua terkait dengan kemungkinan simbiosis mutualisme antara organisasi preman dengan aparat keamanan. Apakah ini masih terjadi dan apabila terjadi seperti apa simbiosis mutualismenya? Dan saya ingin tahu pembagian wilayah khususnya di DKI Jakarta, ada yang berdasarkan person, ada yang berdasarkan wilayah, ada yang berdasarkan suku tertentu. Seperti apa pembagian wilayahnya di DKI Jakarta? Kami akan membahasnya sesaat lagi.
Saya akan ke Mas Ubed sekarang. Mas Ubed, saya kemudian beberapa hari yang lalu berbincang dengan Pak Adrianus Meliala yang juga merupakan mantan komisioner Kompolnas begitu, yang mengatakan bahwa simbiosis mutualisme zaman dulu antara polisi dengan preman terjadi dikarenakan salah satunya adalah untuk menjaga keamanan suatu wilayah begitu. Namun zaman sekarang dikarenakan polisi lebih kuat, kemudian lebih tangguh begitu, sehingga tidak terlalu membutuhkan jasa-jasa preman jika dibandingkan dengan yang dulu 10 atau 20 tahun yang lalu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini, ataukah Anda punya pendapat lain bahwa sekarang simbiosis mutualisme tersebut terhadap suatu oknum di kepolisian masih terjadi, Mas? Ya, saya kira berdasarkan data yang ada, ya tidak sepenuhnya yang disampaikan oleh Mas Adrianus itu benar, tapi ada benarnya begitu. Apa yang kurang benar itu karena memang faktanya masih ada pola-pola simbiosis mutualisme itu dalam praktek relasi antara aparat dengan para preman. Argumennya apa? Misalnya yang tahu pola-pola korupsi itu adalah koruptor. Maka seringkali kemudian ada praktek justice kolaborator misalnya. Yang tahu penjahat itu penjahat karakteristiknya. Maka disitulah ada ruang yang sangat kuat untuk memahami perilaku kejahatan terorganisir itu, yang mesti diberi ruang untuk dilakukan semacam kolaborasi sehingga ada simbiosis mutualisme di situ. Misalnya banyak fenomena yang bisa menggambarkan itu, dan itu sesungguhnya kalau dalam perspektif sosiologi itu kan ada namanya metodologi partisipatori ya. Ada juga perspektifnya Durkheim tentang Verstehen. Jadi memahami entitas itu dari sisi subjek entitas itu, memahami penjahat dari sisi penjahat. Jadi dari situ saya kira argumennya bisa dibaca. Baik. Kalau mau dilihat contoh-contohnya, saya kira ada cukup banyak menggambarkan itu. Baik, Mas, sebenarnya seperti apa sih pembagian wilayah untuk premanisme di Jakarta yang berdasarkan suku, ada yang berdasarkan misalnya dia tokoh tertentu, seperti apa sebenarnya pembagiannya? Itu biasanya ada beberapa pola sih, Mas. Misalnya pertama ada pola yang berbasis wilayah dan tingkat kejahatannya. Misalnya yang dulu ada di era rezim Orde Baru itu ada klaster copet ya. Itu kan ada jaringannya sendiri. Jadi kalau ada orang kehilangan barang tertentu, itu tinggal berjejaring dengan mereka pasti ketemu itu, karena ujungnya barang itu akan ada di lokasi tertentu gitu. Itu entitasnya sendiri yang copet. Kemudian yang beroperasi di kendaraan umum misalnya, ada di kereta, itu juga mereka berjejaring. Nah, kalau yang berbasis entitas, etnisitas begitu, itu memang wilayahnya ada juga klaster-klasternya. Misalnya maaf saya sebutkan, itu di klaster Jakarta Timur itu memang ada wilayah klaster dari Indonesia Timur maupun dari wilayah Sumatera ujung. Itu juga ada semacam itu. Meskipun saya tidak terlalu suka kalau kemudian menganalisis organisasi dari sisi situ ya, etnisitas begitu. Oke, baik, Mas. Mohon maaf ini waktunya singkat sekali. Saya sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gali. Terakhir ke Bu Pungki. Bu Pungki, apa yang bisa masyarakat lakukan, Bu, untuk berpartisipasi memberantas premanisme? Singkat saja, Bu. Iya, untuk seperti itu yang saya melihat sebetulnya adalah pentingnya adanya CCTV atau connected alat yang mungkin bisa memonitor. Nah, masyarakat diharapkan juga untuk segera melaporkan kalau ada sesuatu atau hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Nah, oleh karena itu dengan cepat masyarakat melaporkan kepada polisi ada gangguan keamanan, ada kemungkinan potensi kejahatan, maka itu sangat baik untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Baik. Terima kasih Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, dan Mas Ubedillah Badrun, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, atas insight yang diberikan malam hari ini. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini dengan topik yang kedua, di mana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memprediksi ada 400.000 kehamilan tidak direncanakan saat pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Ancaman baby boom di Indonesia nyata di depan mata. Ulasannya akan hadir sesaat lagi.